واحد ل 02 تسمعني يجب. Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan adrenalin kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Tahun 2004 awal mula terjadi konflik internal antara Houthi Syiah dan pemerintahan Yaman hingga 2014. Awalnya, perang saudara hanya terjadi di kubu kelompok Houthi di provinsi Sada Yaman Utara. Namun perlahan mereka mulai menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, dan terus bergerak ke selatan menuju Aden, kota terbesar kedua di negara itu. Tahun 2015, perang berdarah pun pecah melanda negara termiskin di dunia Arab ini. Hingga 2018, warga sipil yang tak bersalah harus menanggung akibat di tengah perang saudara. Menanggapi kemajuan militan, pemerintah Yaman meminta bantuan sekutunya, Uni Emirat Arab dan koalisasi multinasional untuk mengembalikan stabilitas Yaman. Sebab, pihak asing yang mendukung milisi berupaya menggulingkan pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Permintaan bantuan langsung dari Presiden Yaman diperkuat resolusi Konsil Dewan Keamanan PBB. Namun, di dalam film ini, kita akan berfokus pada anggota militer Uni Emirat Arab yang disergap saat berpatroli. Diangkat berdasarkan kisah nyata, inilah The Ambush 2021. Berlatar belakang Yaman tahun 2018, diperlihatkan pangkalan militer Uni Emirat Arab yang berada di kota Mocha, Yaman. Sersan Ali terlihat sedang menyelesaikan patung kuda untuk hadiah ulang tahun putrinya. Keesokan paginya, para prajurit bercanda gurau menyambut akhir masa tugas mereka yang dijadwalkan minggu depan. Mereka adalah Sersan Ali, Sersan Bilal, Sersan Hindasi, dan Sersan Al-Falasi. Setiap hari, 2 mobil dikerahkan untuk berpatroli dan mengantarkan bantuan kepada warga sipil. Dan hari itu adalah jadwal Ali, Bilal, dan Hindasi, di mana ini adalah patroli terakhir mereka sebelum dipulangkan. Setelah menyiapkan segala kebutuhan, 2 kendaraan dengan nomor 01 dan 02 meninggalkan pangkalan militer. Di tengah perjalanan, Ali mendapat kabar bahwa istrinya sedang sakit. Ali sering memandang foto kedua anaknya. Seakan-akan, ia takkan bertemu mereka lagi. Tak lama kemudian, mereka melihat 2 mobil tentara Yaman yang sedang mogok. Dari sini, Bilal mendapat informasi adanya aktivitas mencurigakan di kaki Bukit Ngarai. Karena lokasinya tak begitu jauh dari jalur patroli mereka, Bilal meminta timnya untuk memeriksa terlebih dahulu. Ia berinisiatif memeriksa lokasi tersebut dan meminta patroli 02 memperbaiki kendaraan tentara Yaman, kemudian menyusul dari belakang. Namun sebelumnya, mereka mampir ke pemukiman warga sipil membagikan stok makanan. Salah satu warga memberi informasi adanya suara tembakan dari arah bukit. Tanpa menunggu lama, mereka bergegas memeriksa lokasi tersebut. Sementara itu, patroli 02 yang sudah selesai membantu tentara Yaman sedang on the way menyusul 01. Scene berpindah ke pangkalan militer, di mana Kolonel Mazroi selaku komandan kompi sedang bersama Kapten Said. Tak lama lagi, Kolonel akan dipromosikan naik jabatan. Untuk itu, ia merekomendasikan Said sebagai penggantinya. Kembali ke Bukit Ngarai, sesampainya di sana, seorang pria berkepala pelontos tiba-tiba menghadang jalan mereka dan
واجب. Pasukan 02 yang baru saja tiba mendapat serangan RPG yang mengakibatkan kendaraan lumpuh total. Kosong 01 berupaya keluar dari sergapan tersebut, namun tiba-tiba alhasil, mereka pun terjebak di sana tanpa bisa berbuat banyak, kecuali bertahan. Serangan dari berbagai arah membuat pasukan Arab tak berkutik. Terlihat satu sniper siaga dari atas bukit yang membuat mereka harus bertahan di dalam mobil. Meskipun tak ada sinyal, kabar penyergapan musuh akhirnya sampai ke markas militer atas informasi dari 02. Komandan batalion segera mengirimkan bantuan di bawah pimpinan Dangki Kolonel Mazroi. Sebanyak 10 kendaraan termasuk tim medis bernama Al-Sharai dan Bulushi ikut serta dalam rombongan tersebut. Namun jarak tempuh untuk sampai ke lokasi membutuhkan waktu 1 jam. Salim yang berada di 02 akhirnya terhubung ke kolonel. Namun ia tak mengetahui bagaimana kondisi 01. Pemimpin memberontak memerintahkan anak buahnya merekam semua aksi mereka. Serangan RPG terus-menerus diluncurkan hingga membuat Hindasi mengalami luka parah. Beruntung, mereka berhasil mendapatkan sinyal. Bilal segera menghubungi rekannya di pangkalan. Menurut informasi, pasukan bantuan telah dikerahkan. Namun Bilal khawatir karena belum ada satupun tiba di lokasi. Menghadapi situasi mencekam, mereka menghubungi keluarganya masing-masing tanpa memberitahu keadaan yang sebenarnya. Sembari memandangi foto anak-anaknya, Ali kembali merasakan firasat buruk yang akan menimpanya. Di sisi lain, komandan batalion memberi instruksi kepada kolonel agar menyelamatkan patroli 01 bagaimanapun caranya. Jangan biarkan pihak musuh menangkap satupun prajurit mereka. Ia memberikan otoritas penuh kepada kolonel dalam misi penyelamatan ini. Singkat waktu, pasukan bantuan tiba di perbatasan zona nyaman. Tak lama kemudian, patroli 02 tiba di sana dengan kondisi mobil yang rusak parah. Tanpa mereka sadari, musuh sedang mengawasi pergerakan mereka dan kolonel memerintahkan mundur beberapa meter. Setelah aman dari jangkauan mortir, ia memutuskan untuk ngarai berniat mencari tahu arah mortir militan. Drone diluncurkan untuk mengambil titik koordinat mortir serta posisi musuh. Karena menurut analisa kolonel, semua ini sudah direncanakan. Mereka tidak bisa meremehkan kemampuan musuh. مزروعي شكلهم ناويين عليك إحداثيات شمالية. Sementara, pihak pemberontak segera menyiapkan ranjau darat untuk menyambut pasukan bantuan. Setelah drone berhasil menemukan 3 titik lokasi mortir, kolonel kembali ke zona aman. Ia meminta bantuan udara helikopter Apache untuk menghancurkan 3 titik mortir, agar mereka bisa leluasa memasuki zona merah menyelamatkan 01. Setelah gagal melumpuhkan pasukan bantuan, serangan RPG kembali diluncurkan ke 01 yang membuat kaki Bilal terluka parah. Ali yang geram melakukan perlawanan,
Namun hal itu hampir membuatnya kehilangan nyawa akibat peluru sniper mengenai kepalanya. Beruntung, ia masih bisa selamat. Mereka melakukan pembakaran agar asap bisa memaksa para prajurit keluar dari mobil. Bilal berusaha menyumbat lubang tersebut, namun asap yang masuk membuat mereka sesak nafas. Ali meminta bantuan Bilal, berjanji padanya akan menjaga anak-anaknya jika dirinya tak berhasil selamat. Sementara itu di zona aman, Kapten Said terlihat gelisah membayangkan situasi yang dihadapi 01. Sembari menunggu bantuan udara, Kapten Said meminta izin masuk ke lokasi musuh bersama tim medis. Kembali ke patroli 01. Tak ingin mati konyol tanpa usaha, Ali memanfaatkan kepulan asap hitam sebagai pelindung agar terhindar dari serangan sniper. Ia memaksa sahabatnya keluar dari mobil dan berlindung di balik batuan. Melihat tempat perlindungan lebih aman, Ali mengajak kedua sahabatnya berpindah tempat. Tetapi karena terluka di bagian kaki, Ali berinisiatif pergi lebih dahulu dengan tembakan perlindungan dari kedua sahabatnya. Jelas saja, Bilal menentang keputusan Ali karena itu sangat berbahaya. Namun tekad Ali sudah bulat. Ia tak ingin kedua sahabatnya mati di tangan musuh dalam keadaan terluka parah. Naas, sniper berhasil menembak Ali sebanyak 2 kali. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Ali mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Ali pun mati syahid. Bilal yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa menahan tangis, karena tak ingin Hindasi mengetahui kematian Ali. Ketika Hindasi bertanya kenapa suara Ali tak terdengar lagi, Bilal terpaksa berbohong bahwa Ali sudah sampai di tujuan dengan selamat. Meninggalnya Ali disaksikan melalui drone. Duka mendalam dirasakan oleh seluruh pasukan. Dalam keadaan berduka, Kapten Said bertekad menyelamatkan Bilal dan Hindasi apapun yang terjadi. Kedatangan mereka disambut tembakan mortir dan senjata ringan dari berbagai arah. Melihat 2 pasukan bantuan, Hindasi dan Bilal sangat berbahagia. Namun kebahagiaan mereka sirna dalam sekejap. Kini, mereka hanya mengharapkan pertolongan dari Allah semata. Patroli 11 dan 12 mengalami nasib yang sama dan harus terjebak di tengah gempuran musuh. Mobil medis berada dalam posisi miring. Majid nekat keluar pemasang amunisi. Beruntung, 1 peluru sniper meleset tepat saat ia menutup pintu. Tak lama kemudian, helikopter pemburu pun tiba dan langsung menghancurkan 2 mortir dan sebagian pasukan musuh. Melihat musuh teralihkan oleh helikopter, tim medis berniat keluar menjemput rekan yang terluka. Namun, pintu mobil tak bisa terbuka. Kapten Said juga bergegas keluar mencari 2 rekannya. Namun, sniper yang berada di atas bukit langsung menembakkan pelurunya tepat di bahunya. Majid segera keluar menyelamatkan kapten dengan bantuan tembakan perlindungan dari Zayudi ke arah sniper. Di sisi lain,
Tembakan RPG terus diluncurkan secara bertubi-tubi ke arah helikopter pemburu. Meskipun mortir ketiga belum dinetralkan, Danyon meminta helikopter pemburu mundur terlebih dahulu. Kapten segera melaporkan status mereka di lokasi. Kolonel bergegas mengirim 2 pasukan bantuan tanpa menyadari bahwa musuh sedang memasang ranjau darat. Danyon yang mengetahui hal itu meminta kolonel menarik pasukannya. Mereka berdua berusaha menghubungi 2 mobil tersebut, namun sia-sia. Pemerintah tersebut sengaja diabaikan demi menyelamatkan rekan-rekan kerja mereka. Alhasil, 2 mobil yang melindas ranjau darat mengalami kerusakan parah. Kini, tersisa 6 mobil lagi. Setelah melihat gambar visual secara menyeluruh, kolonel berniat melancarkan serangan terakhir. Ia melapor ke markas dan tak mau mengirim pasukan kecuali dirinya ikut bersama pasukannya. Danyon tidak setuju, karena musuh akan mengetahui statusnya sebagai komandan dan menjadikannya sebagai target utama. Akan tetapi, kolonel lebih mengutamakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk menyelamatkan anak buahnya. Tak berdiam diri, Danyon meminta bantuan jet tempur tanpa sepengetahuan kolonel. Singkat waktu, kolonel menerobos masuk ke wilayah musuh dengan strategi yang telah disiapkan. Ia akan menjadikan kendaraan yang terjebak sebagai benteng pertahanan sementara. Sesampainya di sana, pertempuran pasukan Arab versus pemberontak tak terhindarkan lagi. Beberapa prajurit berhasil dievakuasi. Ketika hendak meninggalkan lokasi, mobil tersebut melindas ranjau dan beruntung, mobil tersebut tidak mengalami kerusakan parah. Melihat situasi tersebut, Kapten Said berinisiatif menggunakan bom asap untuk menghabisi sniper. Kolonel segera mengarahkan pasukan melalui serangan balik. Mobil yang mengangkut prajurit diperintahkan meninggalkan lokasi dan berhasil keluar dengan selamat. Sementara Al-Falasi dan beberapa prajurit diperintahkan menyelamatkan Bilal, Hindasi, dan menjemput jasad Ali. Ketika sniper hendak menghabisi Falasi, Kapten Said langsung menghabisinya saat itu juga. Kolonel dan para prajurit terlihat sedih melihat jasad Ali. Tak lama kemudian, Danyon memberi perintah meninggalkan lokasi dalam waktu 7 menit. Sebab, jet tempur telah dikerahkan untuk menghancurkan area tersebut. Di tengah perjalanan, sambil menangis, Bilal memimpin doa untuk almarhum Ali. Sesampainya di markas, tim medis bergerak cepat menjemput Bilal dan Hindasi. Ketika jasad almarhum diturunkan, seluruh pasukan berkumpul termasuk komandan batalion. Di akhir film diperlihatkan, keluarga almarhum menyambut jasadnya. Bilal segera menyerahkan patung kuda buatan sahabatnya itu kepada putri almarhum. Dan ceritanya pun selesai.
Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.